saya Ririn Widianti dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membahas materi tentang motivasi. Apa sih itu motivasi? Penasaran kan? Yuk kita simak. Motivasi adalah dorongan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita hendaki, yang akhirnya menghasilkan perilaku persisten. Dalam motivasi, salah satunya ada motivasi biologis, yaitu motivasi yang berasal dari fisiologis tubuh. Di antaranya seperti lapar, haus, seks, menghindari rasa sakit, tidur, lalu juga ada kebutuhan oksigen, dan regulasi suhu tubuh. Itulah hal-hal yang memicu munculnya motivasi biologis. Yang pertama, kondisi keseimbangan fisiologis tubuh yang mengacu pada konsep homeostasis. Yang kedua, hormon-hormon tertentu seperti seks. Dan yang ketiga, yaitu stimulus sensorik atau insentif seperti rasa sakit. Yang kedua, ada motif sosial, yaitu keadaan motif kompleks atau kebutuhan yang merupakan sumber dari berbagai tindakan manusia, dipelajari di lingkungan sosial khususnya di keluarga dan berkaitan dengan orang lain, bersifat umum dan berbeda dari individu satu ke individu lain. Nah, sebagai contohnya saya ambil, jadi ada 2 mahasiswa yang dipuji oleh dosen karena telah memenangkan lomba, sehingga pujian tersebut memotivasi mahasiswa menjadi lebih giat belajar. Nah, dari 2 mahasiswa itu memiliki pola belajar yang berbeda, tergantung dari lingkungan keluarganya, belajarnya, dan kondisi sosialnya yang berpicu dari sifat tadi, yaitu memiliki perbedaan dari satu individu ke individu lain. Nah, yang ketiga ada motif sosial menurut McClelland, yaitu motivasi sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, need for power atau kebutuhan untuk kekuatan. Dan yang ketiga, need for affiliation atau kebutuhan untuk hubungan. Nah, setiap individu memiliki ketiganya, namun ada satu atau beberapa kebutuhan yang lebih dominan. Yang pertama, ada karakteristik need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Umumnya, karakteristik ini ingin tampil lebih baik, meningkatkan performa, dan biasanya situasi ini muncul ketika adanya tugas menantang yang bersifat moderat. Nah, kegiatan yang terkait itu seperti memilih dan tampil lebih baik pada tugas yang menantang, terus juga menyukai tanggung jawab pribadi, lalu mencari dan menggunakan feedback dan kualitas performa, dan juga terakhir yaitu berinovasi untuk meningkatkan diri. Yang kedua, ada karakteristik need for power atau kebutuhan untuk kekuatan. Umumnya, karakteristik ini memiliki pengaruh, reputasi, dan berkuasa. Nah, kondisi seperti apa sih yang memunculkan karakteristik seperti ini? Yaitu saat situasi yang hierarki atau berpengaruh. Lalu, kegiatan apa saja yang terkait? Contohnya seperti mengumpulkan hal-hal yang sifatnya prestisius, meyakinkan orang lain, lalu bermain olahraga secara kompetitif. Dan yang ketiga, ada karakteristik dari need for affiliation atau kebutuhan untuk hubungan. Nah, umumnya karakteristik ini membentuk, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan pertemanan. Nah, situasi seperti apa yang memunculkan karakteristik ini? Yaitu saat kesempatan untuk bersama teman. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan karakteristik ini seperti menelpon, mengunjungi, mendapatkan persetujuan, lalu juga tidak suka berselisih dengan orang lain, bahkan dengan orang asing, dan intinya itu kita berhubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat ada agresi. Nah, istilah agresi sulit untuk ditetapkan secara pasti. Intinya, agresi itu melukai orang lain, baik secara fisik ataupun verbal. Nah,
agresi itu terbagi menjadi dua, yaitu hostile aggression dan instrumental aggression. Hostile aggression itu dimana agresi semata-mata untuk bermaksud melukai orang lain. Sedangkan instrumental aggression itu merupakan agresi untuk mendapatkan hal lain selain penderitaan korbannya dan bertujuan untuk memuaskan motif-motif yang lain. Contohnya, kalau hostile aggression, saat kita mengejek, kita hanya memuaskan bahwa dia terejek saja. Sedangkan instrumental aggression itu lebih dari satu kita melakukan agresinya. Jadi saat kita mengejek, tidak hanya kita memuaskan ejekan tersebut, tapi ada juga motif-motif lain seperti kita ingin dia tersakiti lebih lama, mencelakai dia, menurunkan reputasi dia, bahkan kita ada berniat jahat untuk menyingkirkan dia dari lingkungannya. Kenapa ya orang berbuat agresi? Nah, ada dua tokoh yang berpendapat. Yang pertama Sigmund Freud dan yang kedua Albert Bandura. Menurut Sigmund Freud, perilaku agresi itu bersifat instingtif dan insting manusia sama dengan insting hewan. Pada umumnya dan secara alamiah, manusia itu adalah makhluk agresif, berkelahi, merusak, dan perang. Lalu, tingkah laku agresif ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan hasil belajar. Ada juga istilah frustration aggression hypothesis atau agresi disebabkan oleh frustasi, di mana setiap individu yang mengalami frustasi akan bersifat agresif. Contohnya, apabila seseorang dalam mencapai tujuannya mengalami hambatan, maka timbul dorongan agresif yang memotivasi tingkah laku agresif. Kedua, menurut Albert Bandura, yaitu Social Learning Theory. Menurutnya, sifat agresif merupakan respon yang dapat dipelajari. Lalu, imitasi atau meniru berperan penting. Dan modeling sangat efektif jika tingkah laku agresif diperbolehkan dan mendapatkan reward. Lalu, jika agresi dapat dipelajari karena faktor lingkungan, maka agresi dapat dikurangi, dihindari, atau dikontrol. Nah, kenapa sih modeling itu sangat penting? Karena yang pertama, mengarahkan perhatian pengamat pada satu atau beberapa tindakan perilaku yang memungkinkan. Yang kedua, menunjukkan pada pengamat bahwa perilaku tertentu diperbolehkan. Yang ketiga, meningkatkan keterbangkitan emosional, di mana pada beberapa kondisi tertentu dapat memunculkan agresi. Dan yang terakhir, menunjukkan pada pengamat beberapa tindakan agresi spesifik yang dapat ditiru. Jadi inti dari modeling itu berperan sebagai kapan dan bagaimana agresi dapat dimunculkan pada kondisi tertentu. Nah, jangan khawatir, di sini ada pengontrolan agresi. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan klasik, di mana kita memberikan punishment atau hukuman pada seseorang yang tidak menempatkan agresi tersebut pada tempat yang tepat. Nah, yang kedua ada pendekatan katarsis, di mana melakukan sesuatu agar lebih lega. Contohnya, saat saya marah atau kita marah, kita menendang pintu atau meninju barang. Dan yang ketiga ada pendekatan kognisi, di mana mengubah pola perilaku dalam pola pikiran kita. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus berpikir. Dan yang keempat ada pendekatan memberikan reaksi yang berlawanan. Jadi saat kita marah, kita memendam dan tersenyum. Jadi intinya agresi sangat berguna bagi individu untuk perlindungan diri dan berbagai ancaman dan bahaya. Nah, teman-teman, tadi pembahasan tentang motivasi. Semoga materi tadi dapat dipahami, dapat diamalkan, dan dijadikan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat pembahasan materi tadi, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.